Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya kalau memang ini terjadi bahwa KEB akan bergabung dengan koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem begitu kan, Partai PKS dan Partai Demokrat. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Agak menarik begitu. Usai bertemu Airlangga di markas Golkar, Surya Paloh mungkin KEB gabung koalisi Nasdem. Bisa jadi begitu. Ini menjadi kekuatan besar begitu kan. Bahkan reshuffle itu hari ini katanya mau di reshuffle, ternyata tidak terjadi begitu. Inilah kepintaran Pak Surya Paloh selama ini begitu kan. Kenapa dia tidak ke koalisi PKS dan Demokrat dulu? Karena dia sudah bagian dari situ begitu kan. Biar yang lain ada tupoksinya masing-masing gitu. Pak Surya Paloh menemui Pak Airlangga. Ini akankah dia bergabung? Bisa jadi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya. Komentar-komentar netizen ada pro dan ada kontra seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Breaking news, info A1 ini masih rahasia. Jangan bilang-bilang ya. Yang lain dulu ya sayang. Kemungkinan KIB akan gabung dengan koalisi Nasdem. Tunggu tanggal mainnya. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Ini menjadi kekuatan besar kalau masuk di situ begitu. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi kita, inilah politik, bisa cair, bisa tidak begitu. Hati-hati jebakan Batman buat Anies. Kalau memang benar info tersebut, bisa jadi parpol-parpol dalam KIB dan Nasdem ya nantinya akan mengepung Anies sehingga tidak bisa melakukan misi perubahan yang diharapkan rakyat. Cocok satu putaran saja menghemat uang rakyat. Bisa jadi begitu, satu putaran begitu kan. Akankah ya Pak Airlangga menjadi wakilnya? Itu yang menjadi spekulasi hari ini. Saya rasa tidak mungkin begitu kan. Jika nanti ada 4 calon yang bertarung, maka kesiapan yang menang nggak mungkin cuma ngandalin koalisi pengusungnya. Pasti ngajak koalisi-koalisi lain untuk bergabung ke pemerintahan. Paling hanya partai-partai yang ada sentimennya ya, sentimen pribadi pada diri bosnya. Kalau nggak gabung, diajak gabung. Dan ini loh info A1, please ini. Kami sebagai relawan tetap memilih caleg dari partai deklarator. Ya, betul begitu kan. Sangat menarik juga begitu kan. Waspadalah, jangan buru-buru ditelan. Kita tahu bahwa Partai Golkar selamanya berlindung di ketiak pemerintah. Jangan percaya jika mau gabung dengan Nasdem, kuda Troya waspada. Ya, karena di satu sisi inilah politik begitu kan. Mau tidak mau Surya Paloh harus keliling begitu kan, cari partai-partai lain yang ingin gabung begitu. Jangan bilang-bilang kau kata-kata. Dikira kita yang baca makhluk halus macam SMK ini namanya pengumuman. Oh ya, bisa jadi begitu kan. Kalau KIB gabung koalisi perubahan terus PDIP dengan siapa? Ya bisa jadi dengan sendiri, karena Pasto sendiri mengatakan tidak ingin partai PDIP itu ya berkoalisi dengan partai yang impor. Sedangkan partai yang impor siapa begitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Apakah yang tamparan keras kepada Pak Zulhas atau Menteri Perdagangan dan sebagainya begitu kan? Golkar pasti pragmatis. Mereka akan memastikan atau kemana pada menit terakhir. Pokoknya eksis ini. Strategi jahat ya, tiba-tiba KIB Nasdem keluar koalisi usung Airlangga, ya tidak bisa begitu, tidak mungkin begitu kan. Gabung atau tidak, 3 partai itu hanya sejarah memenangkan pemilu. Mereka cuma menunggu siapa pemenang kontestasi lalu ikut bergabung. Di saat nggak ngerti singkatan KIB, kukira koalisi Indonesia bubar. Ya itulah politik kita begitu kan, ada pro dan ada kontra. Aku enggak sih, sepertinya justru yang diusulkan kader-kader itu yang mau direalkan daripada lihat ke depannya. Ya bisa jadi seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik ya. Usai bertemu Airlangga di markas Golkar, Surya Paloh mungkin KIB gabung koalisi Nasdem. Bisa jadi seperti itu begitu kan, karena Pak Surya Paloh hari ini keliling begitu ke partai-partai yang lain begitu. Bisa saja nanti bertemu dengan Gerindra begitu kan, atau PDIP. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan pihaknya mengajak Koalisi Indonesia Baru KIB yang terdiri dari Partai Golkar, P3 dan PAN untuk bersama merapat ke Koalisi Perubahan. Hal tersebut disampaikan Surya Paloh usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar Selipi Jakarta. Bahkan menurut Surya Paloh soal kemungkinan ada saling merapat ke koalisi. Ini betul begitu kan.
Sama-sama mungkin koalisi, mungkin juga KIB bergabung ke Nasdem, kata Paloh di markas DPP Partai Golkar. Bisa jadi begitu, karena mungkin di satu sisi mau tidak mau, kalau ini bergandengan masuk ke koalisi perubahan, maka yang menjadi wakilnya siapa? Apakah Pak Airlangga atau siapa begitu? Bisa jadi Pak Airlangga begitu kan, karena hitung-hitungan modal. Pak Airlangga kan uangnya banyak, mungkin ya wakilnya yang banyak juga, tetapi kecuali modal itu bersama-sama kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Bahkan disebutkan lebih lanjut ya, dia menjelaskan alasan Nasdem justru mendatangi Partai Golkar itu lebih dulu daripada ke markas rekan calon koalisinya, yakni Demokrat dan PKS. Menurutnya Golkar adalah partai prioritas. Kenapa Golkar prioritas bagi Nasdem? Ada suatu romantisme ya, suatu perjalanan saya pribadi, modal kebersamaan catatan sejarah, kata Surya Paloh. Sementara itu Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertemuan dengan Surya Paloh sudah sering dilakukan. Dia menyatakan ini bukanlah pertemuan yang pertama. Ini bukan pertama, sudah berkali-kali di antara pertemuan itu kami sering berkomunikasi, kata Airlangga. Ini sangat menarik juga begitu kan. Tapi mau tidak mau bahwa persoalan hari ini ya antara koalisi perubahan dengan KIB itu sangat menarik juga kalau bersama begitu. Dari segi bajunya apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga sudah ada biru-birunya, ada kuningnya, ada orange-nya, juga ada warna hijaunya begitu. Menunjukkan bahwa koalisi perubahan itu ya sangat diminati. Saya kira seperti itu begitu. Karena di satu sisi menurut saya pribadi ya Pak Airlangga juga ngebet sekali untuk menjadi calon presiden begitu kan. Ya mungkin kalau wakil dia tidak mau, kira-kira seperti itu. Tapi ada logika ya yang mengatakan bahwa ya bisa jadi kita itu di putaran kedua mungkin Pak Airlangga kalau tidak terpilih akan gabung ke koalisi perubahan. Kira-kira seperti itu begitu. Ya menurut saya pribadi ya karena memang ini adalah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Tapi di satu sisi satu putaran itu pasti menang begitu kan, Anies Baswedan begitu. Mungkin ya saya rasa apalagi dua putaran, satu putarannya sudah menang begitu kan. Bahkan ya komentar-komentar netizen juga pedas sekali ya. Saya lanjutkan di sini ya komentarnya. Entar PDP bersatu dengan PSI pasti semua bubar. Aduh, bergabungan pas putaran kedua aja bisa merugikan secara elektoral, pandangan saya. Iya bisa jadi seperti itu, bergabung dari koalisi kedua begitu kan, karena memang pada hakikatnya mau tidak mau harus bergabung di situ begitu. Semuanya masih abu-abu, belum ada yang jelas ya. Sisakan ruang ketidakpercayaan kepada partai politik daripada kecewa ini. Breaking news mulu, nggak ada yang lain apa mau menonton tahu kreatif ini. Nggak mungkin mau disikat opung kalau pada kesana iseng disahkan 3 periode ini. Lalu koalisi petugas partai ya tergabung ini, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan ya. Kalau benar ya berarti pengaruh jika masih kuat di Golkar walaupun secara historis SP pun Golkar. Surya Paloh pun Golkar. Ini pemilu sudah selesai, berani kolam semakin frustasi dong ini. Sangat mungkin ya karena KIB belum punya jago potensial, betul wakilnya siapa, calonnya siapa begitu kan masih belum ada sebenarnya. Jadi kalau masuk di situ ya tidak menjadi masalah juga begitu. Ya nggak seru, polarisasi makin menjadi-jadi. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ada pro dan ada kontra juga begitu. Wow, tambah kekuatan besar dong. Iya. Ini nggak akan gabung kalaupun gabung hati-hati akan jadi duri. Kalau Golkar nggak pernah jadi oposisi, yang menjadi target utama itu adalah putaran kedua begitu. Mau gabung kemana begitu, itu yang menjadi persoalan penting bagi kita begitu kan. Berharap ada 3 pasangan calon ini, ngeri ini. Senenek bisa panas dingin. Kalau KIB gabung ke Nasdem dikhawatirkan oligarki tetap akan berlanjut, koalisi perubahan kehilangan makna. Ya bisa jadi di satu sisi seperti itu begitu. Ini rahasia tapi diposting di Twitter, tenang aja, aneh nggak bilang-bilang sama orang-orang. Ya itulah politik begitu kan. Di satu sisi ada seperti itu gitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.